berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Asa. Sekarang Ibu absen dulu ya. Asa? Hadir, Bu. Listia? Hadir, Bu. Wah, masuk semua berarti ya. Bagus. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anak mengerti dulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini itu adalah tentang unsur dan prinsip desain pada busana. Tujuan pembelajarannya itu sehingga siswa dapat mendeskripsikan tentang unsur dan prinsip desain. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam materi, Ibu ada satu video pengantar. Mari kita simak bersama-sama ya. Color. It plays a vital role in design and everyday life. It can draw your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, even communicate something important without using words at all. So how do we know which colors look good together and which ones don't? The answer is simple. Color theory. Artists and designers have followed color theory for centuries, but anyone can learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design or putting together the perfect outfit. All it takes is a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Remember learning about primary and secondary colors in school? Then you already have some knowledge of color theory. Red and yellow make orange, yellow and blue make green, and blue and red make purple. If we mix these colors together, we get even more in-between shades, like red-orange and yellow-green. Altogether, they form what's called a color wheel. You can probably see where it gets its name. Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. These are terms you might never see in daily life, but they're the key to understanding more nuanced colors, like all those little paint chips at the home improvement store. Hue is the easiest one. It's basically just another word for color. Saturation refers to intensity. In other words, whether the color appears more subtle or more vibrant. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. So how do we put this all together to create professional-looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. All you need is the color wheel. The easiest formula for harmony is monochromatic because it only uses one color or hue. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like blues and greens. Don't be afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Complementary colors are opposite each other on the wheel, for instance, blue and orange, or the classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones. A split complementary color scheme uses the colors on either side of the complement. This gives you the same level of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses three colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel.
These combinations tend to be pretty striking, especially with primary or secondary colors, so be mindful when using them in your work. Nah, dari video yang tadi telah Ibu kasih lihat ke anak-anak sekalian, ada yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan Asa. Ya, menurut saya dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menentukan warna percampurannya itu tidaklah semudah yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi ada teori-teorinya. Ya, bagus. Bagus buat Asa. Tepuk tangan semuanya. Jadi benar yang dibilang oleh Asa kalau tentang warna itu tidak semudah yang kita pikirkan untuk menentukan pencampuran warnanya. Nah, selain warna, di dalam unsur dan prinsip desain itu ada banyak hal lagi. Nah, mari kita masuk ke dalam materinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur dan prinsip desain. Kita mulai. Dimana nanti di daftar isinya ada tentang pendahuluannya dulu, unsur-unsur, prinsip, lalu nanti ada penutupnya. Pengertian desain busana. Jadi, desain busana merupakan hasil karya seseorang dengan mengungkapkan idenya melalui pemilihan unsur dan pengaturan prinsip yang tepat. Selanjutnya, nah, di dalam unsur-unsur desain ini ada 6 macam. Yang pertama itu ada garis, yang kedua ada bidang, ketiga ada bentuk, keempat ada ukuran, kelima ada tekstur, dan keenam ada warna. Jadi apa sih yang dimaksud dengan unsur-unsur desain? Yang dimaksud dengan unsur-unsur desain adalah bagian-bagian yang sangat menentukan terwujudnya suatu bentuk karya seni rupa. Next. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya, ada garis yang pertama. Nah, di garis ini ada garis lurus, garis lengkung, dan variasi garis. Tiap garis ini tuh ada maknanya masing-masing. Dan biasanya garis lengkung itu atau garis variasi memberikan makna yang lebih ceria, bersemangat. Sedangkan untuk garis lurus memberikan makna yang kaku. Selanjutnya. Nah, di dalam garis itu akan membentuk optical illusion, di mana membuat tubuh di dalam orang memakai busana akan bisa terlihat lebih tinggi, lebih lebar, atau lebih kurus. Seperti garis vertikal, garis atas ke bawah akan membuat orang memakai busananya akan terlihat lebih tinggi atau jenjang. Untuk garis horizontal ataupun yang melebar akan membuat orang terlihat lebih gemuk. Selanjutnya, yang kedua dari garis lanjut ke bidang, di mana bidang ini tuh sama seperti bidang geometri, ada berbagai macam bidang seperti bidang persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga bentuk. Bentuk itu sama dari bidang yang tadi, tapi kalau di bentuk ini ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Next. Selanjutnya, lalu ada ukuran. Ukuran ini memberikan gambaran tentang busana, seberapa panjang atau pendeknya busana tersebut. Contohnya seperti rok. Rok itu ada rok yang short, ada rok yang mini, rok midi, maxi, ankle, dan floor. Floor itu yang sampai ke lantai ya. Selanjutnya, tekstur. Nah, untuk di tekstur ini lebih ke kain. Ketika kalian menggambar di pensil warnanya itu
akan ada tekstur. Teksturnya ini ditentukan oleh kain yang akan kalian buat di busana tersebut. Ada tekstur yang kasar, ada tekstur yang halus, kaku, lemas, tembus pandang, berkilau, dan lain-lain. Disesuaikan dengan kainnya. Selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh macam-macam teksturnya. Bisa dilihat ini seperti teksturnya. Ada tekstur yang halus, ada yang kasar, ada yang bunga-bunga, dan lain-lain. Selanjutnya ada warna. Nah, ini yang tadi di video sudah kalian tonton ya. Warna-warna ini terdiri dari warna premier, sekunder, dan tersier. Di mana warna premier itu adalah warna pertama, warna utama. Ada merah, kuning, dan biru. Nah, setelah itu ke warna sekunder, di mana warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari gabungan dua warna premier. Semisal kuning dengan merah akan menjadi warna oranye. Selanjutnya ada warna tersier. Warna tersier merupakan gabungan dari warna sekunder dan premier. Semisal tadi kita udah dapat warna orange. Lalu orange-nya itu kita tambahkan dengan warna biru. Nanti akan membentuk hijau kekuning-kuningan. Selanjutnya. Nah, setelah kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur di desain busana, kita harus tahu bagaimana menerapkan unsur-unsur tersebut. Jadi diingat-ingat lagi tuh, dari mulai garis, bidang, bentuk, ukuran, warna, dan tekstur. Selanjutnya, masuk ke prinsip-prinsip desain busana. Selanjutnya, nah, di prinsip-prinsip desain busana ini ada keseimbangan, ada keselarasan, perbandingan, penerapan, irama, dan pusat perhatian. Di mana prinsip-prinsip desain ini kita dapatkan dari unsur-unsur desain yang sebelumnya kita pelajari tadi. Selanjutnya. Yang pertama, keselarasan. Apa yang dimaksud dengan keselarasan? Keselarasan merupakan prinsip desain yang diperoleh dengan cara kombinasi unsur-unsur desain, di mana keselarasan itu ada selaras dengan garis dan bentuk, selaras dalam teksturnya, selaras dalam warnanya. Jadi semuanya itu harus sesuai, tidak asal ditaruh seperti itu. Selanjutnya, kedua, keseimbangan. Keseimbangan ini ada dua macam, keseimbangan asimetris dan keseimbangan simetris. Simetris itu jadi kanan dan kirinya sama, tidak ada perbedaan, ataupun dia hanya di tengah saja. Namun kalau kita ke asimetris, dia beda kanan dan kirinya. Bisa saja titik poinnya di kanan saja, atau di kiri saja, atau bercampur. Selanjutnya, yang ketiga ada perbandingan, atau yang kita sering sebut proporsi. Di proporsi ini perbandingan baju. Semisal kita membuat gaun, ya, gaun ukurannya 1:2, di mana 1 adalah tubuhnya dari leher ke pinggang, lalu 2-nya itu dari pinggang ke rok bawahnya. Jadi untuk 2-nya itu adalah 2 kali dari badannya. Paham anak-anak? Paham. Baik. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh proporsi yang baik dan kurang baik. Bisa selanjutnya lagi. Yang keempat, irama. Nih, di dalam membuat baju tidak hanya membuat baju yang polos, namun baju yang mempunyai irama. Ada irama pengulangan, irama yang kontras, alternatif, radiasi, peralihan ukuran, dan pertentangan. Contohnya Ibu kasih di sini tentang pengulangan. Misal, anak-anak membuat desain gaun dengan memberikan hiasan bunga. Kalian bisa membuat hiasan bunganya hanya di satu tempat,
Tapi kalau untuk pengulangan, kalian bisa membuatnya misal di bagian leher, diulang lagi di lengan, atau diulang lagi di bawah rok, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, pusat perhatian. Nah, seperti yang tadi bilang sebelumnya, untuk memberikan hiasan bunga, kalian bisa membuatnya di satu tempat, di mana satu tempat tersebut akan menjadi titik pusat perhatian. Jadi dalam membuat desain busana pun kalian harus menentukan di mana sih tempat yang untuk jadi pusat perhatian, yang bagian mana yang akan dilihat oleh orang-orang. Biasanya letaknya di tengah-tengah atau di samping, bisa juga dengan warna yang lebih mencolok, bentuk yang besar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang prinsip-prinsip desain, kita juga harus bisa menerapkan tentang prinsip-prinsip desain pada busana, sehingga desain busana yang kita buat itu sesuai dengan prinsip busana dan unsur busana, menghasilkan karya yang bagus dan bernilai seni yang tinggi. Selanjutnya, nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Asa, Rizkia? Untuk tadi irama itu kan ada pertentangan. Mungkin contohnya seperti apa, Bu? Pertentangan. Untuk pertentangan ya, untuk pertentangan itu bisa diberi contoh. Kita cari yang mudah. Gaunnya, pertentangannya kamu memberikan aksen yang besar satu, misalnya di atas sebelah kanan, lalu kamu memberikan aksen lagi satu lagi di bawah sebelah kiri yang lebih kecil atau warnanya yang berbeda, sehingga mereka tidak berkesinambungan, tidak pengulangan, namun berbeda, seperti hitam dan putih. Seperti itu. Apakah sudah dimengerti? Ya, terima kasih Asa. Sekarang kita akan masuk ke dalam tes, tapi tes untuk bersama ya. Ibu mau mengecek apakah anak-anak sudah paham atau tidak dengan yang Ibu tadi presentasikan. Ibu akan ambil contoh gambar busana yang ini. Ibu mau tes Listia. Tadi kayaknya Listia agak main-main gitu. Coba Ibu tes. Siapa tahu Listia memang mendengarkan, menyimak. Untuk busana seperti ini warnanya termasuk ke warna apa? Komplementari, Bu. Oke, yeay, betul. Tepuk tangan untuk Listia. Berarti Listia mendengarkan ya. Selanjutnya untuk Asa. Ibu tes yang mana ya? Ibu tes tentang siluet ya. Nih, ini ada busana rokoko. Merupakan siluet apa? Gambar tersebut termasuk ke dalam siluet bastel, Bu. Oke, benar sekali. Baik, anak-anak sudah mengerti. Sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Nah, ini tugasnya. Buatlah desain busana pesta dengan menerapkan unsur dan prinsip desain seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ketentuannya ada 5. Yang pertama, dikerjakan pada kertas A3. Yang kedua, pewarnaan dengan pensil warna. Ketiga, diberikan judul, tema, dan sumber ide dari busana yang kalian buat. Yang keempat, bagian belakang dituliskan keterangan unsur dan prinsip desain apa yang kalian gunakan dalam desain kalian. Lalu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ya, Bu. Sudah paham? Paham. Jika masih ada yang kurang paham, nanti di rumah bisa di keesokan harinya ditanyakan ke Ibu. Baik, materi hari ini sekian. Ada yang mau menyimpulkan? Tidak ada.
Oke, baik, Ibu yang menyimpulkan. Jadi dari materi yang telah kita pelajari hari ini bisa disimpulkan bahwa untuk membuat desain busana yang baik, kita harus menerapkan unsur dan prinsip desain yang sesuai. Mengerti? Baik, kita mau tutup pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Asa ditutup. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sekian materi pada hari ini pembelajarannya. Ibu minta maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga di pertemuan selanjutnya anak-anak bisa menerapkan unsur dan prinsip desain dan semangat. Selamat siang.